Pagi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal 15 ayat 35 sampai 41. Seperti gambar yang terlihat di layar kita bahwa terlihat sedang dua orang saling berhadap-hadapan, berdiskusi yang kalau dari bahasa tubuh bisa jadi mereka sedang bersitegang dengan pendapat mereka masing-masing. Bukankah ini kadang terjadi dalam setiap dinamika komunitas, pekerjaan, pelayanan, keluarga, dimanapun kita berada? Nah, hari ini bacaan kita memperlihatkan sisi di mana Rasul Paulus dan Barnabas sedang berselisih, berbeda pendapat, ataupun konflik. Saya akan membacakan untuk kita semua. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, jelas ya kalau kita lihat di sini konteks yang menjadi perselisihan Paulus dan Barnabas, bahwa mereka beda pendapat untuk mengajak teman pelayanan yang pengalaman mereka meninggalkan pelayanan mereka sebelumnya di sebuah kota. Sehingga di satu sisi Barnabas mencoba merangkul mereka kembali, memberikan kesempatan, tapi di satu sisi Paulus dengan tegas tidak boleh, karena pengalaman yang mungkin dirasa Paulus itu menegaskan nanti bisa jadi mereka akan ditinggalkan lagi. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, dengan kacamata banyak hal, satu sisi Paulus dengan ketegasannya bisa jadi kita anggap benar gitu ya, tapi jadi di satu sisi Barnabas dengan mungkin prinsip kasih yang dia miliki sehingga dia membuka kesempatan untuk orang lain untuk melakukan kembali pelayanan juga bisa benar. Jadi dua hal ini yang kalau kita perdebatkan di konteks jemaat dimanapun kita berada, dua pendapat ini sering masih terjadi. Bahwa masih ada orang-orang yang dengan harus tegas, A, B, C. Tapi ada juga orang-orang yang dengan penuh kasih berkata masih ada kesempatan, masih ada peluang untuk orang-orang yang mungkin pernah salah untuk melakukan sebuah pelayanan. Nah, menariknya ketika kita lihat di sini, apa yang menjadi ujung dari sebuah perselisihan ini adalah Paulus maupun Barnabas berkonflik beda pendapat, tetapi tidak membuat mereka undur dari pemberitaan Injil, dari pelayanan. Justru mereka tetap melanjutkan pekerjaan mereka bagi Allah dengan kasih karunia dan berkat Allah. Walaupun di satu sisi satu ke kota A, satu lagi ke kota B, tetapi mereka terus melakukan pekerjaan Tuhan. Dan mereka tetap satu di dalam Kristus, yaitu pekerjaan Injil. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa belajar bahwa berbeda pendapat boleh, kita dengan cara kita, orang lain dengan caranya, tetapi selama itu memang benar-benar untuk sebuah karya pelayanan yang baik, maka yakinlah Tuhan memberkati, Tuhan menuntun, Tuhan memberikan kasih karunia dan berkat untuk cara yang kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan.
Kecuali kita berbeda pendapat, lalu pada akhirnya kita undur, maka di situ iblis yang menang, iblis tertawa. Akhirnya iblis mendapat satu orang untuk tidak lagi mau terlibat dengan karya kasih Tuhan. Firman hari ini meneguhkan kita. Mari kita sikapi perbedaan-perbedaan pendapat yang ada dengan cinta kasih, dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan, pun kalau akhirnya kita melakukan dinamika perbedaan aksi yang kita lakukan, biarlah semuanya itu dalam terang kasih Tuhan dan memang dalam rangka melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami untuk terus mengingat bahwa realita kehidupan manusia selalu ada banyak perbedaan-perbedaan yang dengan hikmat kami masing-masing terkadang memilih ataupun memperoleh keputusan-keputusan yang berbeda. Tapi lagi dan lagi Tuhan, ketika ada banyak keputusan yang berbeda itu, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk tetap sehati, satu di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga pun bila kami akhirnya tidak dapat memperoleh jalan untuk merekonsiliasi pendapat kami, maka kami boleh melakukan setiap pendapat yang kami lakukan, tapi dalam terang kebenaran firman Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan untuk terus memiliki spirit terlibat dalam pekerjaan karya kasih Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk menjadi berkat untuk keluarga kami, masyarakat, gereja, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami terus teguh dalam karya pelayanan kami. Jauhkan kami dari rasa keinginan undur, dari rasa hal-hal yang membuat kami kecewa dan tawar hati. Tuhan yang menolong agar kami terus memandang Kristus dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.